Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada Al-Habib yang telah berkenan di celah-celah waktu beliau yang sangat-sangat padat dengan acara, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk datang ke pondok kita yang sederhana ini di Darul Mustafa. Sekali lagi kami semua mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Jazakumullahu khairan katsiran fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Atas segala bentuk kekurangan dan kehilapan mohon untuk dimaafkan. Sudah cukup lama ya, 2 tahun kurang lebih beliau, kalau tidak salah tahun 2015 beliau datang ke tengah-tengah kita. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan ridha Allah, beliau kembali datang di tengah-tengah kita pada hari ini tahun 2017. Mudah-mudahan ini menjadi, bukan mudah-mudahan ya, kita yakin ini menjadi barokah untuk kita semua, untuk pondok kita semua, dan mudah-mudahan kita semakin dekat dan semakin dekat dengan keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada beliau untuk memberikan kita pengajian dan doa pada Maulana Al-Habib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad. Assalatu wassalamu ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya cintai dan saya muliakan, para asatidz, para alim ulama, wabil khusus Mudirul Ma'had Darul Mustafa, yang saya cintai, yang saya muliakan, yang mulia Ustaz Tuan Guru Syahrul Ramadan beserta seluruh para asatidz, para pengajar, para muallim, muallimah, muaddib, muaddibah, wabil khusus para talibin, talibat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepada para malaikat untuk membentangkan sayap untuk menaungi hamba-hamba yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memerintahkan kepada seluruh para malaikat di langit, seluruh gilman, seluruh wildan, seluruh bidadari, dan kepada para malaikat di bumi, kepada seluruh binatang-binatang, sehingga ikan-ikan yang berada di dalam lautan, semut-semut yang berada di dalam lubang, untuk selalu mendoakan orang-orang yang belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah menanamkan di dalam hati kita, yaitu ba'is. Apa itu ba'is? Ba'is adalah dorongan yang kuat, dorongan yang menggebu-gebu, yang mengguncangkan hati, yang menggelisahkan hati, yang mendorong sang pemilik hati untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'is mendorong sang pemilik hati untuk kembali kepada Allah, dan mendorong sang pemilik hati untuk berpaling dari dunia, berpaling dari kehinaan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, berpaling dari yang dimana kebanyakan manusia terlena karenanya, kebanyakan manusia tertipu olehnya, kebanyakan manusia mengumpulkannya, kebanyakan manusia saling bermusuhan karenanya, kebanyakan manusia saling membenci karenanya, kebanyakan manusia saling iri karenanya, kebanyakan manusia terjerumus ke dalam maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat karenanya. Ba'is mendorong sang pemilik hati kembali kepada Allah dan mendorong sang pemilik hati berpaling dari dunia, sehingga ba'is itulah
yang mendorong setiap langkahan kaki seorang hamba untuk hadir, duduk di majlis ilmunya Allah, duduk di majlis zikir, duduk di majlis sholawat. Saya tidak percaya dengan satu ungkapan lebih baik di mata, jauh di hati. Tidak ada itu. Kenapa? Kalau dekat di hati, pasti dekat di mata. Nggak mungkin dekat di hati terus jauh di mata, itu nggak mungkin. Masjid di samping rumah kamu, musola di samping rumah kamu, majlis ilmu di samping rumah kamu. Tetapi masjid, musola, majlis menjadi tempat yang paling jauh bagimu. Kenapa? Karena hati kamu kosong dari masjid, hati kamu kosong dari musola, hati kamu kosong dari majlis ilmu. Tempat-tempat yang jauh kamu bisa sampai, padahal itu tempat yang jauh dari rumah kamu. Kenapa kamu bisa sampai ke tempat yang jauh? Karena hati kamu ada di tempat yang jauh tersebut. Sehingga walaupun jaraknya jauh, apapun akan kamu lakukan untuk menempuh, karena hati kamu ada di tempat yang jauh tersebut. Masjid di samping rumah kamu tidak sampai, karena hati kamu jauh dari masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, Sahibur Ratib, apa kata beliau? Ba'is yang ada dalam hati seorang hamba kadang bersemayam, kadang menetap, kadang juga bisa hilang. Terus bagaimana cara agar ba'is tersebut selalu menetap, selalu bersemayam di dalam hati seorang hamba? Caranya, jangan engkau jauh dengan ulama, jangan engkau jauh dengan pewaris Nabi Muhammad, jangan engkau jauh dengan penyambung lidah baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berada di akhir bulan Safar, yang dimana kemarin adalah Rabu akhir Safar. Banyak orang-orang tatoyur, tahu tatoyur? Tatoyur itu merasa sial karena sesuatu, itu namanya tatoyur. Orang-orang menyebutnya apa? Rabu apa? Rabu Kasan. Kalau di sini Rabu Bontong. Itu kalau dalam syariat itu namanya tatoyur. Tatoyur itu merasa sial karena sesuatu. Sama seperti orang-orang jahiliyah. Jadi sebenarnya orang-orang jahiliyah itu sejak Rabu akhir Safar, ya, Rabu akhir Safar itu orang-orang jahiliyah mereka tidak melakukan kegiatan apapun, tidak keluar rumah, takut sial, takut kena ini kena itu. Nah, sama seperti bulan Syawal. Bulan Syawal itu orang-orang jahiliyah mereka tidak menikahkan anak-anaknya itu di bulan Syawal. Mereka nggak mau. Kenapa? Sebab onta perempuan syalat di dahabnya. Onta perempuan itu ngangkat ekor. Kalau di bulan Syawal, onta perempuan ngangkat ekor. Jadi ketika ada onta laki-laki ngajak kawin, onta perempuan ngangkat ekor sebagai tanda dia tidak mau kawin di bulan tersebut. Makanya orang-orang jahiliyah mereka tidak mau menikahkan anak-anaknya di bulan Syawal. Kenapa? Takut nanti cerai, takut nanti rumah tangganya rusak. Itu namanya tatoyur, takut sial karena sesuatu. Akhirnya Nabi Muhammad membantah. Nabi Muhammad membantah adat istiadat dengan apa? Dengan justru Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal. Di bulan Safar, Sayyidatuna Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali. Qalat Aisyah, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal." Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah menikahi aku di bulan Syawal dan membangun rumah tangga denganku. Maksudnya melakukan malam pertama denganku itu juga di bulan Syawal. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, beliau memberi komentar ini hadis. Kata beliau, "Hadal hadis fi istihbab at-tazawwud wa tazwid fi Syawal." Ini hadis adalah hadis tentang yang dimana Rasulullah SAW menyunnahkan. Rasulullah SAW menyunnahkan untuk apa? Untuk menikah atau dinikahkan, menikah atau dinikahi itu di bulan Syawal. Untuk apa? Untuk membantah tatayur daripada orang-orang jahiliyah. Nah, begitu juga Rabu akhir Safar. Ya, para ulama kalau Rabu akhir Safar itu para ulama, para salafun saleh, apalagi di kalangan kami para habaib, itu kami ajak anak istri kami keluar rumah. Kami ajak anak istri kami keluar rumah. Jadi untuk membantah daripada adat istiadat daripada orang-orang jahiliyah. Nah, setelah selesai bulan Safar, kita akan masuki bulan Rabiul Awwal, bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan
dengan masuknya kita di bulan Rabiul Awal, kita bergembira, kita senang, kita bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Sedikit saya wasiatkan kepada seluruh para talibin, talibat, khususnya para talibat, khususnya santri-santri perempuan. Di sini banyak santri-santri perempuan. Nantinya engkau akan menjadi seorang ibu. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, baiti jannati, rumahku surgaku. Rumahku surgaku, bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang megah, bukan rumah yang dalamnya terdapat perabotan yang mahal, bukan suami yang kaya, bukan suami yang ganteng, bukan istri yang cantik, bukan anak-anak yang pintar dalam urusan dunia, bukan. Baiti jannati, rumahku surgaku, suami yang taat kepada Allah, suami yang patuh kepada Allah, suami yang bisa menjadi imam yang baik bagi anak dan istrinya, suami yang bisa membimbing istrinya menuju jalan Allah, suami yang bisa menggiring anak istrinya menuju surganya Allah, seorang istri yang salehah, seorang istri minal mukhlisat, seorang istri daripada golongan perempuan-perempuan yang ikhlas, seorang istri yang alimah, jahiyah, abidah, zahidah, seorang perempuan yang berilmu, seorang perempuan yang ahli ibadah, seorang istri yang selalu menahan rasa lapar, seorang istri yang sabar, seorang istri yang bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, seorang anak-anak yang pintar dalam urusan akhirat, pintar dalam urusan agama, rumah tangga yang hidup dengan Al-Quran, rumah tangga yang hidup dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Inilah baiti jannati. Walaupun rumahnya dari kardus, walaupun rumahnya dari bambu, walaupun rumahnya cuma sepetak, walaupun rumahnya itu di bawah, tinggalnya di bawah jembatan, kalau suami, istri, anak-anak taat kepada Allah, rumah tangganya akan menjadi surga. Oleh karena itu, hendaklah bagi kalian khususnya para santri-santri yang nanti akan menjadi calon ibu, yang nantinya kalian akan menjadi seorang istri, jadilah kalian seorang istri yang ikhlas menerima kekurangan suami. Banyak istri sekarang ikhlas menerima kelebihan suaminya, ikhlas dia terima. Kekurangan suaminya tidak ikhlas. Suaminya datang bawa uang, dia cengengesan. Suaminya datang nggak bawa apa-apa, habis suaminya dimarahi. Jangan kalian banyak mengeluh kepada suami. Kamu tahu wanita-wanita di Hadramut, mereka kalau gula habis, beras habis, gandum habis, susu habis, mereka nggak ngomong sama suami. Abang, beras sudah habis. Abang, susu sudah habis. Mereka nggak ngomong. Kenapa? Menjaga perasaan suami. Takut suaminya lagi nggak punya uang. Terus bagaimana kalau beras habis? Kalau beras habis, itu karung beras mereka taruh di tempat yang mencolok. Susu habis, toples susu mereka taruh di tempat yang mencolok. Jadi ketika suaminya masuk rumah lihat, oh beras sudah habis, suaminya pergi beli beras sendiri. Sampai segitunya mereka menjaga perasaan suaminya. Jadilah kalian seorang wanita yang meletakkan suami di atas kepala kalian dan meletakkan diri kalian di bawah kaki suami kalian. Tidak ada pangkat di hadapan suami, tidak ada nasab di hadapan suami, tidak ada ilmu di hadapan suami. Oh, saya ini anaknya kiai, kakek saya kiai, saya masa mau ini sama suami saya? Tidak ada anak kiai depan suami. Inti semua perempuan adalah budak bagi seorang suami. Kata Nabi apa? Andaikan boleh manusia bersujud kepada manusia, akan aku suruh seorang istri bersujud kepada suaminya. Jadi tidak ada nasab. Oh, saya nasabnya mulia depan suami, tidak ada nasab mulia. Tidak ada orang kaya depan suami. Kamu sebagai istri adalah budak daripada si suami. Maka letakkan suamimu di atas kepalamu, hinakan diri kalian di hadapan suami, kalian akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian seorang istri yang sabar menerima, yang sabar mengurusi rumah tangga. Banyak zaman sekarang kalau mau cari perempuan yang cantik banyak, mau cari perempuan yang kaya raya banyak, mau cari perempuan yang berharta. Saya kalau mau cari perempuan cantik sehari 25 perempuan cantik. Kalau mau cari perempuan cantik banyak, yang susah perempuan yang sabar, perempuan yang ikhlas menerima kekurangan suaminya. Jadilah kalian seorang wanita yang dimana menjadikan para wanita-wanita surga sebagai teladan kalian, sebagai pedoman, sebagai idola. Bagaimana Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra
Sayyidatuna Aisyah Ridha, Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidatuna Mutiyah, Sayyidatuna Khansa, Sayyidatuna Sumayyah binti Khabbab, Ummu Sulaim, Ummu Salamah, Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, dan para wanita-wanita surga. Jadikan mereka sebagai teladan kalian di dalam rumah tangga. Bagaimana Sayyidatuna Mutiyah? Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, maukah aku beritahu seorang wanita yang nanti di akhirat bakal memegang tali kendaraan? Kata Sayyidatuna Fatimah, siapa ya Rasulullah? Namanya Mutiyah. Coba kamu pergi, kamu lihat, kamu cari tahu amal apa yang dilakukan oleh Mutiyah sehingga nanti dia bakal pegang tali kendaraan kamu. Pergi Siti Fatimah, bawa anaknya Sayyidina Hasan, diketuk pintu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah dibuka. Man, siapa? Anak Fatimah binti Rasul. Aku Fatimah, putrinya Rasulullah. Oh ya Fatimah, engkau bersama siapa? Aku bersama anakku Hasan. Oh maaf, kamu tidak boleh masuk. Kalau kamu sendiri, kamu boleh masuk. Karena kamu bersama laki-laki, jadi kamu tidak boleh masuk. Kembali lagi besok. Besoknya bawa Sayyidina Husain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah. Oh mari, wahai Fatimah. Hasan sudah dikasih izin oleh suamiku, tapi aku bersama Husain. Oh maaf, kalau Husain belum diberi izin oleh suami. Kalau Hasan sudah dikasih izin, kalau Husain belum dikasih izin, balik tadi kamu besok. Lihat, sampai segitunya taatnya si Sayyidatuna Mutiyah kepada suami. Tidak berani memasukkan laki-laki yang bukan muhrim di dalam rumah, bahkan yang masih kecil. Kita perempuan sekarang, ipar, kamu tahu ipar itu ipar itu bukan muhrimnya kamu. Kamu punya suami, nantinya kamu punya suami, kakak laki-laki suami kamu, adik laki-laki suami kamu, itu bukanlah muhrim kamu. Sehingga tidak boleh ipar pun masuk ke dalam rumah suami kamu tidak ada. Tidak boleh engkau masukkan ipar kamu ke dalam rumah apabila suami kamu tidak ada di dalam rumah. Ini sudah menjadi adat istiadat, kebiasaan bagi kita. Orang laki-laki datang ke rumah suami tidak ada, langsung main-main masukkan saja. Tidak boleh. Akhirnya ketika masuk Sayyidatuna Fatimah, Siti Fatimah lihat ini Mutiyah biasa-biasa saja. Orang soleh, wanita soleha biasa-biasa saja. Orang alim bukan, ahli ibadah bukan, ahli puasa bukan. Terus amal apa yang dilakukan oleh Mutiyah sehingga nanti dia bakal pegang tadi kendaraan Sayyidatuna Fatimah di surga. Tiba-tiba Siti Fatimah melihat 3 buah benda yang sangat dikeramatkan, sangat dikhususkan oleh Mutiyah. Apa 3 buah benda itu? Cambuk, lap, dan gunting. Siti Fatimah nanya, untuk apa ini lap? Ketika suamiku pulang, aku lap seluruh keringat. Karena keringat itulah yang jatuh untuk mencari nafkah, untuk menghidupi aku, anak dan anak-anak. Terus ini cambuk untuk apa? Aku sediakan makanan. Setelah selesai suamiku makan, aku kasih cambuk. Dan aku berkata, wahai suamiku, kalau makanan ini tidak enak, aku rela, aku ridho kau cambuk. Zaman sekarang dari istri begitu gimana? Zaman sekarang kalau kita ngeluh dikit, ini keasinan, masak aja sendiri sana. Itu istri sekarang seperti itu. Terus ini gunting untuk apa? Ketika sebelum aku tidur, aku kasih gunting kepada suamiku dan aku berkata, wahai suamiku, jikalau dari tadi pagi sampai sekarang ada kata-kataku yang menyakiti perasaanmu, aku rela, aku ridho kau potong lidahmu. Zaman sekarang mencari perempuan seperti itu di mana saudara? Nah, kalian para santri-santri wanita, jadikan beliau-beliau sebagai teladan, sebagai idola kalian nanti di dalam membina rumah tangga. Terus yang terakhir, bagi kalian sebagai seorang santri yang nantinya bakal menjadi seorang ibu, jadilah engkau pendidik, muallimah, muaddibah, madrasatul ula. Jadilah kalian seorang pengajar, seorang pendidik, menjadi madrasah pertama, guru pertama, kiai pertama, pondok pesantren pertama bagi putra putri kalian. Allah mengumpamakan wanita sebagai harsul lakum, ladang bagi kalian. Perempuan-perempuan kalian adalah ladang bagi kalian. Kalian laki-laki yang bercocok tanam, perempuan ini ladangnya. Kalau kalian bercocok tanam di ladang yang baik, hasilnya bakal baik. Kalau bercocok tanam di ladang yang kering kerontang, hasilnya pun bakal rusak. Baik buruknya anak tergantung dari kalian sebagai seorang ibu. Bagus buruknya anak tergantung dari kalian. Kalau ibunya baik, anaknya bakal baik. Ibunya alimah, anaknya bakal alim. Kamu tahu Syekh Yasin Al-Fadani, beliau
musnid dunia, Al-Imam Suyuti fi zamani. Beliau Al-Hafidh, beliau musnid dunia, beliau ulama besar, ahli hadis. Tetapi anak-anak beliau tidak ada yang meneruskan beliau. Kenapa anak-anak beliau? Padahal beliau punya anak laki-laki. Tapi kenapa tidak ada yang meneruskan? Karena beliau punya istri. Istri beliau itu tidak apa, maksudnya istrinya ini dalam urusan dunia, tidak pintar dalam urusan akhirat istri beliau. Sehingga tidak ada satupun anak-anak beliau yang meneruskan beliau menjadi seorang ahli hadis. Maka hendaklah bagi kalian untuk menjadi pengajar yang betul bagi anak-anak kalian. Kalian tahu Hadramut melahirkan ulama, melahirkan aulia. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Kamu tahu wanita di Hadramut seumur hidup cuma 3 kali keluar rumah. Pertama, ketika mereka masih kecil, keluar bersama bapak ibunya. Kedua, ketika mereka kawin, dari rumahnya dibawa ke rumah suaminya. Ketiga, ketika mereka mati, dibawa ke kuburnya. Wanita di sana melahirkan ulama, melahirkan aulia. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita yang ada di sana. Sampai-sampai kamu mau tahu wanita yang ada di sana, makanya tidak heran di Hadramut itu orang yang jualan di pasar itu mereka tidak boleh jualan di pasar kalau belum hatam 3 kali kitab Minhajul Talibin Al-Imam Nawawi. Kalau udah hatam 3 kali kitab Minhaj, baru boleh mereka jualan di pasar. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita yang ada di sana. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, aku pernah menemukan catatan tangan seorang wanita dari Qadilah Al-Amudi. Ini wanita Fahmi Al-Amudi. Dia menulis dengan tangannya syarah kitab Minhaj Al-Imam Nawawi. Dia tulis pakai tangan. Di akhir tulisan, wanita itu berkata, tolong dikasih uzur kalau ada kata-kata yang salah, karena aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Kamu yang wanita di Hadramut nyusuin anak sambil bikin kitab, sambil nyarahin kitab. Nggak heran anak-anaknya besar jadi muallif kitab. Hai Abdullah bin Ali bin Haddad umur 3 tahun cacar buta, menyebabkan buta. Umur 7 tahun hafal Quran. Umur 9 tahun hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Umur 11 tahun hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Mi'alul Ilm, Mukashafatul Qulub, Minhajul Abidin. Kenapa? Itu tidak terlepas dari pendidikan ibu beliau. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kamu tahu Habib Ali mendapatkan magom kewalian yang paling tinggi di umur 11 tahun. Apa magom kewalian yang paling tinggi? Di atasnya wali kutub, yaitu berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Habib Ali mendapatkan itu magom di umur 11 tahun. Umur 11 tahun ketemu langsung dengan Nabi dalam keadaan sadar, saudara-saudara. Kenapa? Tidak terlepas dari pendidikan ibunya, Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Apa kata uminya? Ali pengen ridhonya Umi. Ali pengen ridho Umi. Kalau Ali pengen ridhonya Umi, Ali harus ketemu dengan datuknya Ali, yaitu Rasulullah SAW. Akhirnya umur 7 tahun Habib Ali bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kata uminya, Ali kalau cuma mimpi, Ali bukan anaknya Umi, harus ketemu langsung, gak boleh lewat mimpi. Umur 11 tahun beliau ketemu langsung dengan Rasulullah. Apa kata uminya? Nah sekarang Umi ridho kepada Ali. Seperti itu pendidikan wanita-wanita di Hadramut. Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Syekh Ibrahim Al-Madbuli datang ke uminya. Umi, Ibrahim habis mimpi ketemu Rasul. Apa kata uminya? Ya Ibrahim, kalau cuma mimpi ketemu Rasul, itu anak perempuan, bukan anak laki-laki. Kalau udah ketemu langsung dengan Rasul, nah, itu baru anak laki-laki. Akhirnya Syekh Ibrahim Al-Madbuli setelah berjumpa langsung dengan Rasul, baru datang ke uminya. Umi, Ibrahim sudah ketemu langsung dengan Rasulullah. Apa kata uminya? Nah, ini baru anak laki-laki. Seperti itu wanita-wanita di sana mendidik putra-putrinya. Oleh karena itu hendaklah bagi semua di sini calon-calon ibu, didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Sebab banyak ibu-ibu sekarang mereka lebih memperhatikan duniawiyah anak-anaknya, lebih memperhatikan urusan dunia, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya. Pendidikan agama anak-anaknya di belakangnya. Nanti kalau anak saya itu mondok, kalau anak saya mondok, nanti besarnya jadi apa? Nanti susah, nanti miskin. Jangan banding-bandingkan pondok pesantren dan sekolah. Sekolah umum tidak ada apa-apanya dengan pondok pesantren. Saya tanya sama kamu semua di santri-santri, jawab yang keras. Kamu tahu, kalau kamu masuk penjara, itu banyak di situ. Ada penjudi, ada pemabuk, ada pembunuh, ada perampok. Saya tanya sama kamu,
Mereka yang suka mabuk dulu mondok apa sekolah? Awak yang keras mondok apa sekolah? Pelacur dulu mereka mondok apa sekolah? Koruptor mereka dulu mondok apa sekolah? Pejabat yang zalim mereka dulu mondok apa sekolah? Orang-orang yang suka memperkosa mereka dulu mondok apa sekolah? Pembunuh dulu mondok apa sekolah? Anak-anak pang di luar sana yang rambutnya kayak anak ayam, yang telinganya besarnya kayak segini besar telinganya, mereka dulu mondok apa sekolah? Sekolah dan pondok pesantren yang paling banyak yang tidak perawan mana? Pondok apa sekolah? Pondok apa sekolah? Berarti mana yang lebih bejat? Pondok apa sekolah? Mana yang lebih rusak? Pondok apa sekolah? Jadi jangan banding-bandingkan pondok pesantren dengan sekolah. Kalau mau dibanding-bandingkan sekolah umum, tidak ada apa-apanya dengan pondok-pondok pesantren. Oleh karena itu saya wasiatkan kepada seluruh santri-santri yang ada di sini, kalian santri jangan cuma sibuk ngafalin, jangan cuma sibuk murojaah, sibuk mutola'ah, sibuk ngafalin alfiyah, sibuk ngafalin ibriti, sibuk ngafalin Fathul Mu'in. Tahun 91 ada seorang kiai namanya Kiai Haji Misbah Mustafa. Beliau salah satu pengurus Nahdlatul Ulama, salah satu pengurus NU. Tapi beliau keluar dari kepengurusan NU karena tahun 91 NU bikin BPRNU, Bank Perkreditan Rakyat. Yaitu dipelopori oleh Gus Dur. Akhirnya beliau keluar karena beliau tidak sepaham. Sebab ini riba, namanya riba tetap haram walaupun limaslahatil ummah, walaupun untuk maslahat umat. Niatnya baik, tapi niat yang baik tidak bisa merubah sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Nah, tahun 91 apa kata beliau? Zaman sekarang mau cari santri yang jago baca kitab gundul banyak. Zaman sekarang mau cari santri yang jago baca kitab kuning banyak. Kata beliau keleleran. Keleleran itu bahasa Jawa. Keleleran itu apa ya? Di mana-mana ada itu banyak. Yang susah cari santri yang nekat. Yang susah cari santri yang berani untuk menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Oleh karena itu kalian semua para santri, coba kalian lihat, saya ini bukan orang alim, saya bukan orang alim, saya santri. Sampai kiamat saya bakal jadi santri terus. Nah, oleh karena itu wahai para santri, cukup sudah. Selama ini kita tidak peduli dengan urusan-urusan pejabat-pejabat. Kita kan selama ini tidak pernah peduli. Kita para santri sibuk taklim, sibuk mutola'ah, tidak pernah peduli dengan urusan-urusan mereka. Sehingga kita lihat pejabat-pejabat kita dipegang oleh orang-orang yang zalim karena kita para santri tidak mau menyampaikan kebenaran, tidak mau menegur kezaliman mereka. Oleh karena itu sekarang saatnya bagi para santri bangkit untuk bangsa, bangkit untuk agama, dan bangkit untuk negara. Santri zaman dulu malam, mereka murojaah, mereka mutola'ah, mereka ngaji alfiyah. Malam mereka megang pulpen, mereka bersimbah air mata, menangis takut kepada Allah. Siang mereka pegang pedang, mereka bersimbah darah, berkorban untuk bangsa dan agama dan negara Indonesia. Oleh karena itu sekarang waktunya bagi para santri bangkit. Bangkit untuk apa? Pertama, bangkit untuk agama. Kedua, bangkit untuk negara. Dan ketiga, bangkit untuk bangsa Indonesia. Kita para santri bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari pengkhianat bangsa, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari pejabat-pejabat yang zalim, maka selama itu juga tanah Indonesia tidak akan pernah kosong dari para santri-santri yang siap mati, siap berdarah untuk bangsa dan negara Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan semua santri-santri di sini ilmunya bermanfaat. Allah jadikan santri-santri bermanfaat untuk bangsa, santri-santri bermanfaat untuk negara, dan santri-santri bermanfaat untuk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru kita, Tuan Guru Syahri, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina khairan najah wa khairan amal wa khairan hayat wa khairan mamat wa fitna wa takima maulana wa hadith imana wa anta maulana wa rasulullah al-kafirin wa rasulullah al-zalimin
وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الفاجرين وانصرنا على القوم المنافقين ربنا شرفنا وكرمنا بحياة سيدنا المصطفى اللهم ارحمنا ولا خير الراحمين وارزقنا ولا خير الرازقين علمنا ولا خير العالمين وافتح لنا فتوحة العشير ورحمة البركة والموت من الإسلام وإنك خير الفاتحين يا ربنا يا ربنا يا ربنا حول الأحوال من أحسن الحال ربنا يا ربنا حول الأحوال من أحسن الحال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.